Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu teks deskripsi. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia untuk bab pertama, materi yang akan kita bahas adalah teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan jelas dan terperinci, sehingga pembaca seakan-akan merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, selanjutnya kita harus tahu juga tentang tujuan dan ciri teks deskripsi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara konkret, rinci, dan subjektif, atau melukiskan objek dari sudut pandang pembuat sehingga yang membaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, ciri teks deskripsi yang pertama, menjabarkan atau melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana, atau tempat. Yang kedua, untuk penggambaran dilakukan secara jelas melibatkan panca indera, berupa pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Yang keempat, banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Dan yang kelima, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua, teks deskripsi objektif, yaitu suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis. Yang ketiga, teks deskripsi spasial, yaitu objek yang dijelaskan hanya berupa ruang, benda, tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Nah, yang pertama yaitu identifikasi. Pada bagian ini berisi penentuan identitas seseorang, benda, dan objek lainnya. Yang kedua ada klasifikasi. Pada bagian ini unsur penyusunan yang bersistem dalam suatu kelompok menurut standar dan kaidah yang jelas. Yang ketiga, deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi gambaran-gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Unsur atau kaidah kebahasaan teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rujukan kata, yaitu satu kata merujuk pada kata lainnya yang memperlihatkan keterkaitan. Contohnya, berhubungan dengan kata ganti kepunyaan atau orang dan penunjuk. Yang kedua, kata berimbuhan, yaitu kata dasar yang mendapat awalan atau prefik, akhiran atau sufik, dan sisipan atau infik. Contohnya menari, kata dasarnya tari, dan lain-lain. Yang ketiga, konjungsi atau kata penghubung, yaitu kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, klausa, frasa, atau kalimat. Contohnya dan, serta, tetapi, melainkan, dan lain-lain. Yang keempat,
kelompok kata atau frasa, yaitu kumpulan kata atau lebih yang tersusun dari kata yang bermakna dan membentuk arti kata baru. Contohnya, sapu tangan. Yang kelima, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya ditentukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan tidak baku sebaliknya. Yang keenam, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Teks deskripsi tidak jauh dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang terakhir, menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi sebagai suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Nah, jika kalian sudah tahu apa itu teks deskripsi, tujuan, ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, maka kalian harus bisa menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Semoga kalian mengerti dan paham ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.